Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erlita Putri Kemalasari dengan NRP 50172510117. Jadi pada saat ini saya akan mengerjakan mengenai tugas pemrograman yaitu Weighted Least Square atau WLS dengan menggunakan data real yang sudah saya kerjakan di minggu lalu dan akan dilanjutkan pada saat ini. Sebelum itu, saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama kita akan import library-nya terlebih dahulu. Yang pertama ada NumPy digunakan untuk operasi matriks dan juga numerics. Lalu yang kedua ada Pandas yang digunakan untuk membuat data dalam bentuk tabel. Lalu yang ketiga Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik. Oke, lalu yang kedua, kita akan input data realnya. Di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, yang pertama kita masukkan data jarak dalam meter. Data yang pertama ada 12,5, lalu 25, 37,5, 50, 75, 87,5 dan juga 100. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan data resistivitas dalam ohm meter. Yang pertama itu ada 50, 57, lalu 60, 68, 72, 85, 90, dan juga 110. Jangan lupa ditutup kurung kurawalnya. Di sini kita bisa tuliskan data underscore geo sama dengan pd.dataframe data. Nah, di sini fungsinya itu untuk membuat data atau mengubah data itu menjadi bentuk tabel. Nah, untuk memanggilnya itu kita bisa tuliskan data geo lagi. Hmm, bentar, ada yang error. Kira-kira yang mana ya? Underscore geo.
Hmm. Hmm. Sepertinya ada yang salah dari datanya. Di sini kurang satu data. Nah, kita coba. Nah, jadi ini datanya sudah berhasil diubah menjadi bentuk tabel. Oke, lalu selanjutnya kita bisa plotting data sementaranya. Di sini bisa kita tuliskan data geo dot plot. Kita bisa tuliskan kind scatter. X-nya itu merupakan jarak. Lalu Y-nya itu adalah resistivitas. Em, Sebentar. Lalu untuk warna simbolnya itu aku buat ungu atau purple. Lalu bentuknya aku mau buat diamond. Oke. Nah, untuk memunculkan grafiknya itu kita bisa tuliskan plt dot title. Judulnya itu kita buat data geolistrik. Ukuran fontnya atau font size-nya itu aku mau buat 14. Font weight-nya itu aku mau buat bold. Lalu kita bisa tuliskan plt.xlabel, kita eh, buat label mengenai sumbu X itu merupakan jarak. Font size-nya kita buat 12, lalu kita bold juga. Lalu kita beri juga pada sumbu Y, yaitu resistivitas dalam ohm. Ini lupa tutup kurung. Font size-nya itu sama-sama dua. Font size-nya itu sama-sama 12, kita buat 12. Font weight-nya kita buat bold juga. Nah, untuk memunculkan kita bisa tuliskan plt dot show kurung. Nah, jadi ini merupakan eh, grafik sementara dari data yang sudah kita punya. Next,
kita akan convert datanya itu menjadi sebuah array. Di sini kita bisa tuliskan X sama dengan eh, begini. Oke, di sini kita bisa tuliskan X itu sama dengan data geo, eh, jarak, kita namai jarak, dot values, dot reshape, min 1,1. Jadi itu nanti datanya akan diambil dan diubah bentuknya menjadi matriks kolom. Lalu yang Y, kita bisa tuliskan juga data geo, resistivitas. Dot values, dot reshape, 1,1. Oke, lalu untuk memunculkan, kita bisa gunakan print, F, jarak, M, sama dengan X. Begitu juga pada Y. Ini sudah diubah menjadi array, bentuk array. Lalu selanjutnya kita bisa generate vektor D dan juga matriks G. Oke, yang pertama kita bisa tuliskan D sama dengan Y dot copy. Ini tuh untuk memvektorkan data observasinya. Lalu kita bisa tuliskan N data itu sama dengan len D. Ini tuh untuk menghitung eh menghitung jumlah baris datanya. Lalu kita bisa tuliskan N par atau parameter. Nah, jumlah parameter yang kita gunakan itu nantinya ada dua, yaitu slope dan juga intercept. Lalu kita di sini bisa tuliskan G sama dengan np dot zeros N data N par. Nah, ini itu untuk membuat matriks kosong. Nah, di sini kita bisa tuliskan for I in range, oke, N data titik dua G nol sama dengan X. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengisi kolom pertama dengan nilai X. Lalu, ini tuh untuk mengisi kolom kedua dengan angka 1. Untuk memunculkannya, kita bisa gunakan print F, tanda petik
D sama dengan titik D. Lalu kita tuliskan lagi print F sama dengan seperti ini. Nah, ini sudah di-generate vektor D dan juga matriks G-nya. Lalu kita masuk ke finding solution of M. Kita bisa tuliskan M residual strength S sama dengan NP dot line up LS PHQ. Kita bisa tuliskan Y on no. Nah, ini itu fungsinya untuk mencari solusi dari parameter M menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, kita bisa tuliskan di sini parameternya itu kan ada slope. Ini kita tuliskan M. Ini tuh untuk em, mencari nilai slope atau kemiringan garisnya. Lalu di sini intercept, kita tuliskan intercept. Itu untuk mencari intercept atau titik potong dari sumbu Y-nya. Lalu untuk D calculated, kita bisa tuliskan Y dikali M. Lalu untuk nilai errornya, kita bisa tuliskan np.sum, tuliskan Y dikurangi D calculated, dikuadratkan. Ini untuk menghitung nilai errornya. Lalu kita bisa beranjak pada weighted least square-nya. Kita tuliskan B sama dengan NP dot I N data. Ini untuk membuat matriks identitasnya. Kita tuliskan min 1, min 1 sama dengan 0,1. Nah, ini itu fungsinya untuk memberikan bobot rendah pada data yang terakhir. Lalu kita di sini bisa tuliskan ini untuk menghitung matriks normalnya ya. G. Nah, bisa tuliskan gini. Lalu ini untuk menghitung vektor normalnya. Lalu di sini kita bisa tuliskan M underscore WLS atau weighted least square NP dan line out solve L, B slope underscore W bersama dengan plot M underscore WLS 0. Lalu untuk interceptnya kita bisa tuliskan M underscore WLS 1. Pakai kurung siku. Lalu dikalkulatif dari WLS-nya itu sama dengan
G G dan BLS. Lalu untuk error dari BLS-nya itu np.sum y min calculated underscore BLS dipangkatkan dua. Dua. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan grafiknya. Kita akan tentukan ukuran grafiknya, kolom grafiknya terlebih dahulu. Kita bisa tuliskan plt.figure fix size-nya itu kita buat 9,6. Lalu kita bisa tulis plt.load x, y, itu kita beri warna merah. Lalu ukurannya kita buat 8. Kita beri label data lapangan. Lalu kita bisa tuliskan lagi plt.load x calculated. Kita beri warna biru. Kita beri 2. Lalu kita beri label ordinary is what. Atau OLS. Lalu kita bisa tuliskan lagi plt.plot decal BLS. Kita beri warna hijau. Line width-nya juga 2. Kita beri label weighted least square atau WLS. Lalu kita beri judul perbandingan OLS versus WLS. Font size-nya kita buat 16. Lalu kita bold. Lalu kita namai sumbu X-nya jarak. Font size-nya kita buat 13. Lalu sumbu Y-nya kita beri nama resistivitas. Hmm. Font size-nya juga 13. Lalu kita beri grid agar mempermudah. Kita tuliskan true, which
out. Wah, 0,5. Alpha itu untuk transparansinya. Lalu di sini kita bisa berikan text box atau legendanya. Kita tuliskan txt underscore str sama dengan buka kurung f tanda petik ols. Di sini tulisan y itu tuh untuk membuat garis baru. Di sini kita bisa tuliskan slope titik dua, kita buat 3 angka di belakang koma, x ditambah dengan intercept, kita buat 3 angka di belakang koma juga, lalu kita buat garis apa baris baru untuk errornya. Kita bisa tuliskan, kita bisa tuliskan untuk errornya itu 2 angka di belakang koma. Oke, di sini kita bisa menuju di weighted least square-nya. Untuk slope underscore W itu 3 angka di belakang koma juga. Tuliskan intercept-nya. Kita buat errornya 2 angka di belakang koma. Atau tutup kurung. Lalu di sini kita bisa tuliskan plt.text. Kita buat 0,05 dan juga 0,95. Txt. Transaxis. Size-nya kita buat 10. Vertical alignment-nya kita buat di atas. Legendanya kita buat di atas. Untuk warnanya kita pakai warna putih aja. Edge colornya black atau tepiannya itu black, hitam. Lalu box style-nya itu kita buat bulat ya. Lalu eh, transparansinya kita buat 0,8. Oke, nah untuk memunculkannya kita bisa tuliskan plt.legend. Ini di bawah kanan. Lalu plt kita bisa tuliskan type play.
out. Ini tuh biar nggak kepotong. Lalu kita tampilkan dengan plt.show. Hmm, sepertinya ada yang salah. Ini kurang I. Nah, jadi ini adalah grafik dari perbandingan OLS dan WLS-nya atau ordinary least square dan weighted least square-nya. Pada OLS itu errornya 149,62 dan juga pada WLS itu 209,62. Baik, sekian video tugas pemrograman dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pada saat mengerjakan tugas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.